dokter bisa tolong jelaskan ke saya? Sebenarnya suami saya... Pak Jeffrey sedang mengalami halusinasi dan delusi, atau umumnya disebut dengan kondisinya memang cukup serius, Bu. Kalau Nove itu kenal nggak sama lo? Enggak, Pak, hubungannya. Kecelakaan yang terjadi sama keluarga kita. Kecelakaan pembunuhan berencana, Pak. Dia mau bayar berapa untuk kontrol? Itu banyak uang. Bayar pernikahan kamu. Ya, mobil yang kamu kasih pernikahan kalian itu. Kalau soal cincin pemberian, Bapak nggak usah khawatir. Karena Novia sudah mengembalikannya ke aku. Novia sengaja mengajak ketemuan Dr. Sofia nih guys, karena memang ada hal penting yang harus dibicarakan Dr. Sofia mengenai suaminya. Suaminya kenapa bisa dekat dengan Dr. Sofia? Seperti itu nih guys, makanya dia mengajak ketemuan, karena dia juga pengen tahu terkait penyakit yang dialami oleh suaminya seperti itu. Dan di situ Dr. Sofia yang baru datang karena memang prakteknya hari ini cukup banyak, sehingga memang kerjaannya hari ini cukup padat. Dan di situ Novia menunggu. Dan tentunya Novia sudah tidak sabar lagi mendengar penjelasan dari Dr. Sofia tentunya. Dan Dr. Sofia ini juga ingin menjelaskan dan mengklarifikasikan terhadap tuduhan Novia pada waktu itu selingkuh dengan suaminya Jeff itu tidaklah benar seperti itu. Karena hubungan Jeff dan juga Dr. Sofia hanyalah sebatas dokter dan pasien. Karena Pak Jeffrey itu adalah pasiennya Dr. Sofia, jadi hubungannya tidak ada apa-apa, hanya sekedar pasien dan dokter saja. Nah di situ Novia juga bertanya terkait Dr. Agung, bukankah dokter psikiaternya Kak Jeff itu adalah Dr. Agung? Nah mengenai hal itu, Dr. Sofia menjelaskan bahwa Dr. Agung sekarang sudah tidak praktek di EMC Hospital lagi. Oleh karena itu, sekarang Pak Jeffrey itu menjadi pasiennya Dr. Sofia nih guys. Maka dari itu kenapa Dr. Sofia menjadi dokternya saat ini. Dan kemudian Dr. Sofia ini menjelaskan tentang Kak Jeffrey, di mana Kak Jeffrey itu harus melakukan konsultasi ya, karena memang dia mengidap penyakit yaitu sering halusinasi dan juga delusi yang menyebabkan susah terkontrol, emosional, dan itulah penyebabnya kenapa Kak Jeff itu sering marah-marah seperti itu. Dan mendengarkan mengenai penyakit yang dialami oleh Kak Jeff itu cukup serius, sehingga akhirnya Novia ini tahu dari Dr. Sofia bahwa memang kondisinya yang sekarang juga jauh lebih baik lagi setelah dia konsul dengan Dr. Sofia. Makanya Dr. Sofia ini juga butuh peran penting dari istrinya, yang mana Ibu Novia seharusnya menguatkan Pak Jeffrey. Tentunya, karena kalau nanti emosionalnya Kak Jeff itu tidak baik, masalahnya semakin banyak dan bisa menimbulkan banyak masalah untuk Jeffrey seperti itu. Karena akar dari permasalahannya harus dicabut ya guys ya, yaitu adalah baikan dengan Novia. Dan akhirnya Novia ini tahu guys bahwa memang Jeffrey itu dengan Dr. Sofia hanya sebatas dokter dan pasien saja seperti itu. Dan memang Dr. Sofia ini juga menyarankan kepada Jeffrey pada waktu itu, jika dia mendengarkan suara-suara aneh ketika dia sedang depresi, maka lebih baik melakukan olahraga ataupun mendengarkan musik. Karena dengan mendengarkan musik, maka dia akan mendengarkan hal yang positif seperti itu, sehingga tidak terdengar suara-suara yang menghasut dia yang negatif seperti itu nih guys. Dan maka dari itu membutuhkan dukungan penuh dari Novia, dan Novia harus tahu bahwa suaminya sedang ada dalam masalah yang besar. Dan jika halusinasi ini tidak diatasi dengan obat dan juga baikan, maka suaminya tidak akan baik-baik saja. Nah mengenai Pak Arjuna ini, di ruang makan yang seharusnya makan bareng malah menjadi tidak enak, di mana Pak Arjuna ini memulai conversation dengan Jeffrey, menanyakan Novia itu ada hubungannya dengan Wawan atau tidak, kenal dengan Wawan atau tidak, seperti itu. Dan di situ Jeffrey hanya bisa menjelaskan bahwa dia tidak nanya apa-apa kepada Novia terkait Wawan itu kenal atau tidak, karena Jeffrey itu tahu bahwa Novia bukanlah orang yang jahat, apalagi tega menyakiti siapapun seperti itu. Namun lagi-lagi Pak Arjuna itu tetap berniat jahat, berpikiran negatif terkait Novia, di mana Novia adalah dalang dari permasalahan itu. Jeffrey menegaskan itu semua tidak mungkin, apalagi orang mau menggantikan perannya Novia, ya kan?
Karena dalang dari permasalahan itu bukan Novia, namun Pak Bagas. Hanya saja Pak Arjuna tidak tahu akan hal itu dan menuduh Novia yang tidak-tidak. Novia itu tidak punya uang banyak untuk melakukan berbagai cara. Namun papanya itu tetap berniat bahwa Novia kan punya mobil dari pemberiannya Jeffrey, emas, cincin dan lain-lain. Dia kan punya banyak uang katanya. Jadi dia bisa melakukan berbagai cara untuk bisa melindungi Novia. Padahal tuduhan tersebut tidaklah benar. Di situ Jeffrey menegaskan bahwa Novia itu tidak punya uang banyak, apalagi cincinnya saja pernikahan sudah dikembalikan. Uang dari mana Novia bisa melakukan tindak kejahatan dan menyuruh orang lain untuk menggantikan perannya berbuat jahat? Sungguh sangat sadis sekali pemikirannya Pak Arjuna itu nih guys. Dia berpikir sangat jahat tentang Novia, bahwa Novia adalah dalang dari permasalahannya seperti itu. Sungguh sangat tega sekali Pak Arjuna, bukan hanya mengusir Novia, menuduh Novia adalah dibalik semua ini. Padahal jelas-jelas Novia itu gak ada hubungannya seperti itu dengan keluarganya Arjuna. Meskipun Novia itu tidak suka dengan Pak Arjuna, bukan berarti dia membencinya, bukan berarti tega melakukan apapun. Namun entah kenapa Pak Arjuna ini berpikir kritis, dan hal tersebut membuat Jeffrey ini sedih, kepikiran, dan akhirnya dia langsung gak makan guys.